Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Kembali kita bersama-sama di dalam acara Mutiara Kebenaran, yaitu di Radio Berita Klasik AM 828. Saya Dr. Sif Einstein Liao di studio Radio Berita Klasik di sini di Sunter. Saya menyapa Anda dan mengajak Anda pada saat ini untuk bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang ingin tahu lebih banyak tentang Alkitab, kalau Anda orang yang ingin mengerti kebenaran firman Tuhan secara lebih mendalam, maka Anda berada di channel yang tepat, Radio Berita Klasik 828, dan Anda berada di program yang tepat, yaitu Mutiara Kebenaran. Sungguh Radio Berita Klasik berkomitmen untuk membawakan pesan-pesan kebenaran yang berharga kepada setiap pendengarnya. Kita memang berspesialisasi dalam musik klasik, karena kita percaya bahwa musik klasik jauh lebih membangun daripada musik kontemporer dunia saat ini. Dan kita juga berspesialisasi dalam musik-musik Kristiani yang Alkitabiah. Kita tidak percaya bahwa musik-musik Kristen yang katanya Kristen menyebut-nyebut Kristus, tetapi dengan gaya rock and roll, gaya pop, gaya kontemporer hari ini itu memuliakan nama Tuhan. Itu adalah bagian dari sinkretisme, yaitu menggabungkan apa yang seharusnya kudus, yang seharusnya adalah hal-hal milik Tuhan dengan hal-hal dunia ini. Kita tidak percaya Tuhan senang akan hal itu, dan oleh karenanya maka Radio Berita Klasik hanya menayangkan musik-musik baik itu klasik maupun musik-musik Kristen yang tidak bergaya rock and roll, tidak bergaya pop. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hanyalah salah satu dari komitmen Radio Berita Klasik. Selain itu kami juga menyuguhkan kepada Anda program-program yang akan membahas kebenaran firman Tuhan. Kita ada Through the Bible yang membahas tentang perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, dibawakan oleh Dr. Suento Liao. Dan saya sendiri, Dr. Stephen Einstein Liao, membawakan Mutiara Kebenaran yang akan membahas kebenaran firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Malam ini Anda bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan acara Mutiara Kebenaran memang diperkirakan akan cukup panjang berlangsungnya, karena dari Kejadian sampai dengan Maleakhi ada banyak sekali pasal. Bahkan diperkirakan kalau kita hanya satu pasal dalam satu hari, mungkin bisa sekitar 3 tahun lebih baru bisa menyelesaikan keseluruhan dari perjanjian lama. Saya perkirakan kira-kira sekitar 3 tahun begitu. Dan kita sudah sampai kepada kitab yang ketiga dalam Alkitab, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat hampir kita selesaikan. Malam ini kita sudah sampai ke dalam pasal yang ke-26. Pasal 26 adalah pasal yang kedua terakhir. Coba kita buka Alkitab kita bersama di pasal 26 ini. Ada 46 ayat di dalam pasal yang ke-26. Dan ini adalah pasal yang sebenarnya sangat luar biasa sekali. Ini adalah pasal yang memberikan janji-janji Tuhan, baik itu janji berkat maupun janji kutuk. Seringkali orang kalau berpikir mengenai janji Tuhan, dia hanya berpikir hal-hal yang baik saja. Memang janji Tuhan mayoritas positif, mayoritas untuk memberikan pengharapan, penguatan kepada kita. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga berjanji bahwa orang yang tidak benar akan mendapat ganjarannya. Dan Tuhan juga berjanji akan datang dalam penghakiman bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Jadi selalu ada dua sisi. Orang yang hanya melihat satu sisi dari Allah itu tidak memiliki gambaran yang lengkap. Kadang-kadang orang hanya berpikir Allah Maha Kasih tanpa melihat sisi bahwa Dia Maha Murka. Ada orang yang berpikir Tuhan janjikan semua yang baik-baik, dan kalau Tuhan tidak menolong dia, dia berpikir atau dia berseru dan dia mengeluh, dia berpikir mana janji Tuhan, tanpa dia sadar bahwa Tuhan juga berjanji bahwa orang yang tidak taat padanya akan dihukum, dan bahwa janji-janji ini memiliki syarat. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu kita melihat pasal ini adalah pasal yang sangat balance, sangat seimbang, di mana ada janji-janji Tuhan, baik itu janji berkat maupun janji kutuk. Selain itu, pasal 26 dari kitab Imamat ini juga sering disebut sebagai pasal jika, ya, karena sangat banyak sekali kata jika atau jikalau di sini. Anda boleh sambil nanti kita membaca perikop ini, Anda perhatikan kata jikalau, jikalau, jikalau. Ya, terutama di bagian yang kutuknya mulai dari 14 ada banyak sekali kata jikalau. Ya.
Oke, saudara kasih Tuhan, kita akan segera masuk membahas pasal ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur dan hormat ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami tidak pantas mendapatkan kasih karunia yang kami peroleh dari dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sadar akan hal itu, dan karena itu kami mengucap syukur senantiasa. Dan betapa besar kasih karuniamu kepada kami. Kau telah mati menebus dosa-dosa kami, dan kami yang percaya kepadamu memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dan Engkau tidak membiarkan kami begitu saja, melainkan juga ada firman-Mu, juga ada penuntun, ada cahaya yang Kau berikan pada setiap orang yang percaya kepadamu, agar kami dapat berjalan dalam cahaya itu. Kiranya Engkau yang berkati waktu yang akan kami habiskan untuk membahas firman-Mu ini. Engkau terangi mata hati setiap individu yang mendengarkan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja, amin. Oke, coba kita buka sekarang Imamat pasalnya yang ke-26. Kita akan baca pertama-tama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kita sudah bahas sedikit tadi di pendahuluan, bahwa di pasal ini Tuhan memberikan janji berkat kepada orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan janji kutuk bagi mereka yang menentang Tuhan. Kita akan bahas dulu janji berkat yang Tuhan berikan, karena seperti itulah Tuhan memberikan urutannya. Dia janjikan berkat dulu, kemudian baru habis itu suatu peringatan akan kutuk. Ini karena Tuhan menginginkan kita memilih jalan yang pertama dan memperoleh berkat. Tuhan ketika memberikan janji ini bukan maksudnya supaya kita memilih yang jahat dan kemudian dia hukum. Tuhan tidak senang dengan kematian orang berdosa. Dalam Yehezkiel Tuhan berkata, aku tidak berkenan akan kematian orang berdosa. Aku berkenan bahwa dia bertobat dan berbalik. Oleh karena itu Tuhan memberikan opsi yang pertama dulu, opsi yang bagus dengan Tuhan. Ini yang harus kalian lakukan. Dia 3, jika kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka katanya. Jadi ada jika, maka. Dan apa yang harus dilakukan saudara yang kasih Tuhan? Itu dirangkum dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau kita baca ayat 1 dan ayat kedua, di sini sebenarnya mengulang beberapa perintah di dalam 10 hukum Allah, yaitu perintah pertama dan yang kedua. Di ayat 1 dikatakan di situ, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Ini berkaitan dengan perintah nomor 2. Janganlah kamu dirikan ya, berhala itu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Jadi ini adalah perintah 1 dan 2. Perintah 1 adalah jangan ada Allah lain padamu. Dan tentu ini tercakup juga di dalam
perintah agar tidak membuat berhala. Ini perintah pertama. Perintah kedua, kemudian yang nomor 2 di situ, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Ini adalah perintah yang keempat. Jadi di sini ada ulangan dari perintah pertama, kedua, yang keempat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hanya 3 perintah ini saja yang disebut? Kenapa perintah-perintah lain tidak? Sudah kasih Tuhan, ketiga perintah ini sudah mewakili semua perintah yang lain. Kalau kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu yang terkandung di dalam 4 perintah pertama, kalau kita beres dalam hal itu, maka niscaya hubungan kita dengan manusia pun akan beres. Orang yang hanya taat kepada Tuhan, dia adalah orang yang akan menghargai misalnya hidup manusia. Dia tidak akan membunuh orang sembarangan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbohong dengan sembarangan. Dia tidak akan berzina dengan saudaranya, dengan tetangganya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kenapa Tuhan hanya memberikan beberapa saja? Ya, Tuhan hanya memberikan beberapa sampling saja, yaitu yang merupakan prinsip, yaitu bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan itu akan menjelaskan bagaimana hubungannya dengan orang-orang lain. Sebenarnya teologi seseorang tanpa dia sadari ataupun dia sadari sangat mempengaruhi orang itu. Bagaimana dia berinteraksi, bagaimana kehidupan sosialnya. Seorang ateis yang tidak percaya ada Tuhan sama sekali, maka dia akan memiliki suatu standar moral yang relatif. Dia akan mudah untuk digoyahkan, diomong-ambingkan. Dia tidak memiliki pegangan yang absolut. Mengapa? Karena dia tidak percaya ada Allah yang absolut. Dia bahkan tidak percaya ada Allah sama sekali. Oleh karena itu, segala-galanya relatif. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan di dalam 2 ayat yang pertama, mereka harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kalau mereka menuhankan Yehova, mereka menjadikan Allah sebagai patokan mereka, mereka tidak beralih daripada Dia, maka mereka akan baik-baik dalam semua perintah yang lain. Oleh karena itu, itulah yang Tuhan inginkan di ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Kita mendapatkan di sini suatu elemen tanggung jawab manusia. Saudara, adalah suatu teologi yang sangat kacau sekali yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas atau bahwa manusia tidak bertanggung jawab. Lebih parah lagi adalah teologi yang berkata bahwa manusia tidak punya kehendak bebas tapi bertanggung jawab. Itu sama saja dengan seseorang menciptakan sebuah robot. Dia program, jadi robot itu tidak punya kehendak bebas. Dia program robot itu untuk berbuat ini, berbuat itu. Kemudian pada ujungnya dia menyalahkan robot itu untuk melakukan sesuai dengan programnya. Maka itu adalah hal yang aneh sekali. Toh engkau yang sudah memprogramnya, kenapa engkau menyalahkannya ketika dia melakukan sesuai dengan programmu? Saudara, ada kelompok yang mengajarkan seperti itu. Kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa manusia punya pilihan. Kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa manusia punya kehendak bebas. Namun demikian mereka senang, mereka setuju bahwa manusia tetap harus bertanggung jawab untuk segala aksinya. Nah, ini adalah kekacauan yang luar biasa. Tetapi tidak, kita baca di sini manusia punya kehendak bebas. Manusia bisa memilih. Nah, kalau tidak ada pilihan, maka dalam Alkitab seharusnya tidak ada kata jika. Namun saya katakan tadi, pasal ini adalah pasal jika, pasal jikalau dalam Alkitab. Nah, berulang kali di sini ditekankan mengenai jika, ya, jikalau. Dan yang pertama adalah jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka Tuhan akan menandakan berkat-berkat dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, memang sebagai seorang yang tidak percaya teologi sukses, kalau Anda mendengarkan radio berita klasik, kita bukan pelayanan yang ingin menipu orang dari duitnya dengan cara menekankan sukses materi, ya, di mana ayo berikan persembahan kepada Tuhan, maka engkau akan dikembalikan 100 kali lipat. Ya, tipe-tipe penipuan seperti ini yang sering saya lihat di berbagai tempat. Saya pernah satu kali menonton suatu siaran Kristen dari luar negeri di televisi, saudara. Dan sungguh luar biasa penipuan yang terjadi di situ. Orang disuruh untuk menyumbang, maka mereka dijanjikan akan langsung dapat berkat sekian dolar, akan dijanjikan berkat sekian kali lipat. Oh, dalam hati saya berpikir, mengapa mereka menipu umat Tuhan? Nah, tidak. Saya tidak mengajarkan bahwa engkau akan segera kalau beri perpuluhan minggu depan langsung dapat bunga 100 kali lipat. Wah, itu bank mana juga saya mau kalau ada yang seperti itu, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Jadi saya tidak percaya teologi sukses, namun saya percaya bahwa Tuhan memang akan memberkati orang-orang yang taat kepadanya. Hanya saja tidak sesuai dengan yang diserukan oleh teologi sukses. Di mana teologi sukses menyerukan suatu jumlah yang spesifik, misalnya 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya. Dan mereka menspesifikasikan suatu bentuk yang spesifik, yaitu kalau engkau memberi uang, kau akan dapat uang. Setidak-tidaknya itulah yang mereka acu, ya. Mereka selalu berpikir mengenai berkat materi.
Nah, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang taat kepadanya. Tapi berkat itu adalah dalam waktu Tuhan, tidak bisa kita paksa. Ya, bisa saja kita menjadi miskin sesaat, bisa saja dalam pengorbanan kita harus susah saat, tapi itu tidak akan percuma. Itu semua akan dibayarkan kembali oleh Tuhan. Dan menurut saya yang paling penting justru adalah berkat-berkat non materi yang kita dapatkan, berkat kepada pertumbuhan rohani kita sendiri, berkat kepada keluarga kita. Berkat-berkat seperti itu yang banyak sekali yang biasa tidak diperhitungkan oleh orang. Tapi kita melihat di sini Tuhan memang memberkati orang yang taat kepadanya. Dan di dalam perjanjian lama ini diibaratkan dan digambarkan. Ingat, perjanjian lama adalah suatu masa yang penuh dengan simbologi. Dan berkat materi pada zaman itu merupakan simbol bahwa seseorang itu diberkati dalam hal-hal lain dalam hidupnya. Oleh karena itu salah satu hal yang Tuhan janjikan di sini antara lain berkat materi. Tetapi harus ingat bahwa berkat materi bukanlah segala-galanya, dan kita tidak bisa memaksa Tuhan, kau harus berikan kepadaku sekian kali lipat sekarang juga atau dalam waktu sekian lama. Tidak ada yang seperti itu. Nah, coba kita baca dalam Imamat pasal yang ke-26 di sini, ayat yang keempat katanya, Tuhan akan memberikan mereka hujan pada masanya, akan memberikan buah yang banyak kepada pohon. Ya, bahkan di ayat yang kelima akan digambarkan suatu keadaan utopia, keadaan yang sangat-sangat subur sekali, di mana orang penuaian begitu hebat sampai-sampai ya mereka sudah hampir belum selesai menuai sudah harus mengirik lagi, dan ini menggambarkan suatu situasi yang berlimpah-limpah. Kalau kita baca ayat yang kelima bagian terakhir, sehingga kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram, saudara. Ya, kalau kita baca ada banyak sebenarnya di dalam firman Tuhan yang lain, janji Tuhan yang serupa pada orang Israel kalau mereka mau taat. Coba kita buka dalam Yehezkiel. Yehezkiel adalah salah satu kitab nabi-nabi, pasal yang ke-34. Dia ada sebelum Daniel. Jadi Yehezkiel pasalnya yang ke-34, ayat yang mulai dari ayat yang ke-26. Coba kita lihat. Saya bacakan Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat, katanya. Ini janji Tuhan kepada mereka, kepada orang Israel kalau mereka mau taat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Jadi kita lihat bahwa janji-janji seperti ini bukanlah sesuatu yang jarang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Yoel pasal yang kedua, coba kita buka di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, saudara. Yoel 2 ayat 23 sampai 24. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Jadi kita dapatkan di sini janji Tuhan juga yang berkaitan dengan agrikultur. Tentu saja kebanyakan janji-janji ini diberikan dalam bahasa pertanian, karena masyarakat Israel memang kebanyakan agrikultur, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita mendapatkan saat orang Israel taat kepada Tuhan, misalnya dalam pemerintahan Daud, dalam pemerintahan Salomo, maka janji Tuhan ini dipenuhi. Mereka ada kelimpahan. Tapi kita akan mendapatkan nanti puncaknya adalah dalam kerajaan 1000 tahun, di mana orang Israel ya benar-benar sudah kembali kepada Tuhan, dan mereka diberikan Roh Kudus dalam hati mereka. Maka dalam kerajaan 1000 tahun dunia akan begitu suburnya, dan Tuhan akan memberkati kerajaannya pada saat itu dengan sedemikian sehingga ya istilahnya ada kemakmuran di mana-mana. Ini yang biasanya didambah-dambahkan oleh berbagai bangsa, saudara kasih Tuhan. Bangsa Indonesia sendiri, kita punya Pancasila, di mana sila kelima adalah berbicara mengenai keadilan dan kemakmuran yang merata untuk semua orang. Saya rasa bukan hanya bangsa Indonesia, semua bangsa di bumi ini, orang-orang yang baik yang berada di dalamnya, semua merindukan suatu masa keemasan, masa di mana tidak ada kelaparan, masa di mana masyarakat hidup dengan tentram, masing-masing di dalam rumahnya sendiri, masing-masing mengerjakan tanahnya sendiri. Oh, itu adalah suatu masa-masa yang akan sangat indah sekali. Nah, itu semua baru akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali dan menyelesaikan semua masalah di dalam dunia ini.
Kembali ke dalam Imamat pasal yang ke-26, kalau kita lihat lagi, bukan hanya ada kemakmuran secara ekonomi, saudara yang kasih Tuhan, tetapi ada damai sejahtera. Ada damai. Dunia sekarang ini tidak mengenal damai sama sekali. Kalau kita baca ayat yang ke-6, aku akan memberi damai sejahtera di negeri itu, katanya. Benar, saudara yang kasih Tuhan. Salah satu komoditas yang paling langka zaman sekarang ini adalah situasi damai. Walaupun sudah dicoba dengan dibuatnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian sebelum PBB dibuat Liga Bangsa-Bangsa, semuanya gagal. Saya masih ingat dalam pelajaran sejarah ketika Perang Dunia Pertama selesai, seluruh dunia membentuk suatu badan disebut Liga Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian. Tapi tentu kita tahu apa yang terjadi, bukannya menciptakan perdamaian, tapi Perang Dunia Kedua malah muncul dan tidak ada yang bisa menghentikan. Kira setelah Perang Dunia Kedua selesai, mereka membentuk lagi yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini juga mestinya mempertahankan damai. Tapi apa yang terjadi? Ya, sudah ada berapa perang setelah PBB didirikan? Masih ada Perang Korea, Perang Vietnam, ada Perang Teluk, saudara yang kasih Tuhan. Belakangan ini ada perang di Bosnia, Kosovo, ada perang di melawan teror di seluruh dunia. Ya, belum lagi berbagai penindasan. Masih ada makhluk-makhluk seperti Kim Jong Il, ya, dan anak buahnya di Korea Utara yang mengganggu semua orang. Masih ada orang-orang seperti Ahmadinejad yang mengatakan ingin menghapuskan bangsa lain dari muka bumi. Dia ingin membuat Israel hilang dari peta dunia, katanya. Ya, masih banyak hal-hal seperti ini. Masih ada Al-Qaeda. Tidak ada perdamaian dunia ini. Tapi ketika Raja Damai nanti datang, ya, banyak orang berpikir, kenapa Yesus Raja Damai sudah lahir ke dunia tapi tidak ada damai di dunia? Itu karena dia telah ditolak, saudara kasih Tuhan. Raja Damai datang ingin bawa damai, tapi manusia menyalibkan dia. Maka tidak heran kalau tidak ada damai sama sekali. Tapi ketika nanti dia datang untuk menghakimi dunia, dan orang-orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam suatu kerajaan yang kita sebut kerajaan 1000 tahun, karena akan berlangsung selama 1000 tahun, maka di sana akan ada damai. Seperti yang Tuhan janjikan di sini. Bahkan dikatakan, aku akan melenyapkan binatang buas, ya, binatang buas. Nanti sampai pada puncaknya di milenium tidak akan ada binatang buas sekalipun, karena bukan dihilangkan, bukan dipunahkan, tapi binatang itu semua menjadi tidak buas lagi. Kita membaca deskripsi tentang kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Yesaya. Dikatakan di situ, singa akan berbaring dengan anak domba, anak-anak akan bermain-main dengan ular tedung dan lain sebagainya. Semuanya akan menjadi tidak buas lagi. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8 menggambarkan, ya, betapa hebatnya orang Israel dijanjikan kalau mereka mau taat kepada Tuhan. 5 orang mengejar 100 orang, ya, 100 orang mengejar selaksa, ya. Coba kita baca, bandingkan dengan Yosua pasal 23. Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-10. Yosua 23 ayat 10 dikatakan di situ, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi ini sempat dipenuhi secara historis. Setiap kali Israel berpegang pada Tuhan, setiap kali mereka percaya pada Tuhan, mereka bersandar pada Tuhan, tidak ada satu bangsa pun yang bisa mengalahkan Israel. Tidak peduli betapa hebat, betapa kuatnya. Ini terbukti ketika Israel masuk ke Kanaan. Ini terbukti lagi di zamannya Daud, ketika dia berulang kali mengalahkan orang Filistin. Di zamannya Salomo, selama Salomo masih taat kepada Tuhan. Bahkan setelah itu, dalam sejarah riwayat raja-raja Israel, mereka yang berpaut pada Tuhan selalu dilepaskan. Kita masih ingat bagaimana Hizkia yang lolos dari 185.000 pasukannya Asyur, ya, di bawah Senaherib. Bahkan Raja Asyur sudah mengejek Israel dengan berkata, coba kamu berikan pengendaranya, saya kasih kamu 2000 ekor kuda kalau kamu mampu. Maksudnya, kamu kalau saya kasih senjata pun nggak ada yang tahu gimana cara pakainya. Tidak ada 2000 orang Yehuda yang bisa menunggang kuda waktu itu. Sedangkan mereka datang, Asyur datang dengan 185.000, dan Hizkia memohon kepada Tuhan. Dan dalam satu malam mati semua, saudara kasih Tuhan, tanpa orang Israel harus bekerja sedikit pun. Dalam sejarah Israel, sekali lagi saya terapkan, dan sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada satu kali pun mereka kalah terhadap bangsa lain ketika mereka sedang beriman kepada Tuhan. Ketika secara satu bangsa mereka berpaut pada Tuhan, tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan mereka. Ya, kalau kita baca lebih lanjut lagi ayat yang ke-12, ayat yang ke-11,
Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Mungkin berkat yang terbaik adalah bahwa Tuhan akan dekat dengan mereka. Secara rohani mereka akan semakin mengenal Tuhan. Ini adalah suatu berkat yang tidak dapat diukur. Ada suatu pengetahuan yang lebih lagi tentang Tuhan. Mungkin kita hanya mengukur berkat-berkat materi, mudah diukur. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih dalam daripada itu. Salah satu hal yang menarik di ayat yang ke-11 ini katakan adalah hatiku tidak akan muak melihat kamu. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak bisa muak. Tuhan bisa muak. Tuhan muak terhadap dosa, Tuhan muak terhadap kejahatan, Tuhan muak terhadap pelanggaran firman-Nya. Kalau Tuhan melihat gereja-gereja kita hari ini, Tuhan melihat keluarga-keluarga orang Kristen, Tuhan melihat banyak hal seperti itu, apakah dia akan muak saudara kasih Tuhan? Saya rasa akan banyak orang Kristen yang mengaku diri Kristen, banyak gereja yang mengaku diri gereja Kristus, yang kalau Tuhan melihat mereka hari ini, Tuhan akan sangat muak sekali. Jangan kita menjadi seperti itu. Ada kehadiran Tuhan, ya. Dan di ayat yang ke-13 luar biasa sekali dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji haleluya. Itulah yang telah Tuhan lakukan, membebaskan kita dari orang-orang yang membelenggu kita, dari dosa yang memperbudak kita. Dia adalah yang telah mematahkan kuk yang di atas kita. Amin, haleluya. Coba kita lanjutkan sekarang saudara, dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 sekarang, ya. Ayat 14 sampai ayat yang 17. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Saya sungguh heran dengan orang yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan. Kaum Calvinis adalah salah satu kelompok yang mengajarkan hal ini. Beberapa kali saya ada berdiskusi dengan teman-teman saya dari kelompok Calvinis. Patut digarisbawahi bahwa walaupun saya berbeda pendapat dengan mereka, bukan berarti saya membenci mereka. Saya memiliki teman-teman yang adalah orang Calvinis. Dan kalau saya berdiskusi dengan mereka, saya kadang-kadang tidak habis pikir kenapa mereka bisa sampai pada kesimpulan itu. Calvinis banyak yang mengatakan, karena ada banyak tipe Calvinis, dan Calvinis yang mengacu kembali kepada John Calvin dan pengajaran-pengajaran seperti Arthur Pink, kemudian Sproul dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu dalam suatu dekret, ya, jadi segala apa yang kita lakukan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini adalah karena mereka begitu menekankan akan kemaha berdaulatan Tuhan, sehingga seolah-olah kalau manusia bisa melakukan apapun melawan Tuhan, maka seolah-olah Tuhan tidak berdaulat. Tapi saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu konsep yang salah. Kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, berarti dosa juga telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, maka tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada perlunya perikop seperti yang kita baca di Imamat pasal 26, di mana Tuhan membentangkan pada umat Israel pilihan. Jika kamu mau begini, maka aku akan berbuat seperti ini. Jika kamu berbuat seperti ini, maka aku akan berbuat seperti ini. Aku bisa memberi kamu berkat, aku bisa memberi kamu kutuk. Aku bisa memberkati kamu, aku bisa membuat kamu kacau. Ini menandakan bahwa manusia punya pilihan. Dan manusia yang punya pilihan artinya tidak ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang menyuruh mereka memilih. Saudara, kuncinya adalah untuk melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan yang memberi manusia kehendak bebas. Tuhan tidak ingin disembah oleh robot. Ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan alam semesta ini, Dia telah memutuskan, aku akan membuat pribadi-pribadi yang bisa memilih. Dan salah satunya adalah manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memiliki kehendak bebas, dan manusia yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah juga memiliki kehendak bebas yang serupa dengan punya Allah sampai dengan taraf tertentu tentunya. Dan manusia ini tidak ditetapkan dia harus berbuat apa. Kalau ditetapkan maka dia tidak punya kehendak bebas, melainkan dia bisa memilih. Oleh karena itu Tuhan berikan pilihan di sini. Jelas sekali dari 14. Tetapi ini adalah jikalau yang kedua kita dapatkan. Jikalau kamu tidak mendengarkan aku, tidak melakukan segala perintah itu,
Ayat 15, jikalau, ada jikalau lagi. Ingat, saya katakan ini adalah pasal jikalau, ada banyak jikalau di sini. Maka apa yang akan Tuhan lakukan? Ayat 16, ada kebalikan dari apa yang Tuhan lakukan, di mana di bagian berkat Tuhan menjanjikan adanya prosperitas, adanya kemakmuran, adanya kemelimpahan atas segala sesuatu. Maka sebaliknya di sini, bukan mendatangkan kekejutan atasmu. Ya, pertama-tama kita akan temukan beberapa level di sini. Kalau misalnya orang Israel mulai menyimpang, Tuhan akan datangkan dulu level pertama. Istilahnya hukuman level pertama, saudara. Dikatakan di sini batuk kering dengan serta demam. Ya, menarik sekali, ada batuk kering dengan demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Ya, sakit penyakit selalu membuat orang sangat sedih. Ya, ketika kita sehat, maka segala-galanya tampak mungkin. Ada harapan, segala sesuatu tampak cerah walaupun situasi begitu menghimpit, tetapi selalu ada di dalam tubuh kita suatu fight. Ya, tapi kalau tubuh lemah, ya maka ini sulit sekali. Dikatakan bahkan jiwa pun merana. Jadi ada sakit penyakit yang akan Tuhan datangkan pada mereka. Ini masih sakit yang ringan, sudah kasih Tuhan. Baru dikatakan batuk, ya demam, ya, mata rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagian B-nya, akan ada kebalikan dari kemakmuran ekonomi, akan ada kemiskinan ekonomi. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Ingat sekali lagi bahwa saya bukan penganut teologi sukses, di mana kita mengukur keberhasilan atau kerohanian seseorang semata-mata dari materi yang dia miliki. Sama sekali tidak, saudara kasih Tuhan. Ada banyak situasi di mana orang Kristen yang lahir baru, yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, secara ekonomi tidak baik. Ada hubungannya dengan penganiayaan misalnya. Rasul Paulus sangat-sangat miskin, dia kemana-mana, ya, tapi dia bergantung pada Tuhan. Kadang-kadang ada situasi bencana alam, perang dan lain sebagainya. Adalah orang-orang kelompok yang tidak mengerti apa-apa, ya, yang hanya ingin mencuri uang jemaat, yang ingin berkata bahwa orang yang rohani pastilah kaya. Ya, orang-orang ini ingin menarik orang-orang kaya supaya mereka dijilat dan mereka datang ke gereja itu dan mereka menyumbang dengan diiming-iming lagi untuk diberikan, dibalas sekian ratus kali lipat. Ya, itulah jebakan semuanya. Tetapi tidak. Ya, kita tahu bahwa ukuran kerohanian seseorang bukanlah dari materi yang dia miliki, tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, kita bisa berkata bahwa Tuhan memang memberkati orang-orang yang taat kepadanya. Ya, hanya saja berkat ini bisa berbagai cara dan dalam berbagai bentuk. Ya, kadang-kadang juga bahkan tidak langsung kepada orang itu, tapi kepada anak cucunya. Ya, yang jelas, ya, satu bangsa, ya, juga Tuhan berkati atau Tuhan kutuk, ya, sesuai dengan sebagaimana bangsa itu taat dan mendengarkan kepadanya. Oleh karena itulah Amerika Serikat dan negara-negara Barat dulu sempat menjadi negara yang sangat maju. Ya. Mengapa? Ya, karena mereka punya Alkitab waktu itu. Ya, mereka percaya pada Tuhan. Tapi dengan semakin mereka menjauh, dan kini Eropa sudah habis, sudah liberal, sudah ateis, Amerika juga mengikuti tidak jauh di belakangnya, maka kita melihat kejatuhan negara-negara itu. Ya. Kalau kita baca ayat 17, ya, Tuhan akan menentang mereka, dan kebalikan dari bahwa mereka akan mengejar musuh dengan orang yang sedikit, bahkan mereka yang kini akan dikejar oleh musuh, walaupun musuhnya mungkin hanya sedikit saja. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat 18 sampai 20. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Kalau orang Israel setelah dihajar oleh Tuhan sekali tidak juga bertobat, maka akan datang level kedua. Ya. Dan di sini Tuhan memakai istilah yang sangat menarik. Ya. Aku akan lebih keras menghajar kamu. Itu adalah Tuhan yang maha penyayang sebenarnya. Jadi Tuhan tidak serta-merta menghajar orang untuk menghancurkan dia. Tuhan menghajar orang untuk membuat dia bertobat. Karena itu Tuhan mulai dengan tahap-tahap tertentu dulu, dan kalau dia tidak bertobat, Tuhan akan tingkatkan lagi. Dan Tuhan di sini memakai istilah menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Ya, rupanya setiap kali naik level itu seolah-olah naik 7 kali lipat. Dan sebenarnya angka 7 di sini sekali lagi dipakai dalam pengertian untuk menggambarkan sesuatu yang komplit, ya, suatu hukuman yang lengkap. Jadi jangan pikir bahwa angka 7 hanya menggambarkan hal-hal yang positif saja. Ya, angka 7 dalam ekonomi Tuhan
menggambarkan kekompletan, kesempurnaan, baik itu dalam hal yang baik, dalam penyelesaian pekerjaannya maupun dalam penyelesaian hukumannya. Nanti kita akan baca kalau kita sampai ke kitab Wahyu, ya, misalnya dalam Through the Bible dan sebagainya. Di sana ada banyak 7 penghukuman, ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itu adalah penghukuman-penghukuman. Nah, jadi Tuhan pun kalau menghukum tidak tanggung-tanggung, Dia akan selesaikan sampai komplit, saudara. Oke, lanjut lagi sekarang ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 21 sampai 22, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Saudara, berlawanan dengan berkat Tuhan di ayat yang ke-6, bagi orang yang taat pada Tuhan, Tuhan akan melenyapkan binatang buas. Tapi orang yang tidak taat pada Tuhan, justru binatang buas akan menyerangnya. Sebenarnya binatang pada umumnya memiliki sifat takut dan gentar terhadap manusia. Ini karena dari awal penciptaan Tuhan telah menetapkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah untuk menguasai binatang. Jadi ketika binatang melihat manusia, dia melihat gambar dari Allah sendiri. Karena itu binatang takut pada manusia. Tapi manusia yang semakin bejat dan jauh dari Allah, maka akan semakin tidak memancarkan kemuliaan Allah itu. Dan binatang akan semakin berani terhadap dia. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan dalam kitab Wahyu, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 6, berhubungan dengan binatang buas ini. Wahyu pasal 6, ayatnya yang ke-8. Saya bacakan Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Salah satu tulah yang Tuhan akan berikan kepada manusia di akhir zaman, pada zaman tribulation, adalah binatang-binatang buas. Saya bisa membayangkan ular-ular berbisa, mungkin serigala di daerah-daerah yang dingin, mungkin singa, harimau, daerah-daerah tropis, mungkin binatang-binatang buas lainnya. Di laut mungkin ada ikan hiu, ada gurita raksasa, dan sebagainya yang bisa menyerang manusia. Sebenarnya manusia sangat lemah dibandingkan dengan binatang kalau dilihat dari segi fisiknya. Manusia adalah salah satu makhluk yang paling lemah. Tetapi binatang yang kuat sekalipun rata-rata takut pada manusia. Tadi saya katakan karena otoritas yang manusia miliki untuk mewakili Allah. Tetapi ketika Allah sendiri telah menghukum manusia itu, dan manusia yang bejat itu kehilangan kemuliaan dan kemiripannya dengan Allah, maka binatang pun dipakai menjadi alat hukuman. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ayat yang selanjutnya, ayat 23 sampai 26 sekarang, coba saya bacakan ayat 23 sampai ayat 26. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Kita lihat masih formula yang sama, ada dimulai dengan jika, kemudian Tuhan akan melanjutkan dengan maka, dan Tuhan akan menghukum 7 kali lipat. Ayat 25, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Ada banyak elemen di sini. Ada pedang, ada penyakit sampar, ada kelaparan. Itu semua digambarkan oleh Tuhan dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8, saudara. Wahyu 6 ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca. Saya ingatkan di bagian terakhir dikatakan 1/4 dari bumi akan terbunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Betapa kita melihat ya, Tuhan menggenapi apa yang Dia katakan di sini. Dan sebenarnya pasal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mengapa? Karena pasal ini terbukti sangat benar sekali. Apa yang Tuhan janjikan di sini terjadi ketika Israel taat padanya, berkat-berkat ini jadi. Ketika Israel tidak taat padanya, maka terjadilah semua kutuk ini. Israel hari ini masih dalam penentangan pada Tuhan. Mereka telah menolak Mesias mereka. Oleh karena itu mereka masih menghadapi berbagai kesulitan dan berbagai kekacauan, dan puncaknya nanti ada di masa tribulation, mana seluruh dunia akan menyerang orang Israel. Dan walaupun Israel juga kena pada hal ini, seluruh dunia pun akan terkena pada tulah-tulah ini.
Kita baca sekarang ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Ayat 27 sampai ayat 39 saya bacakan. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu laki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu. Dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi padang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung, seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur, sama seperti nenek moyangnya. Betapa mengerikannya hal-hal yang Tuhan ancamkan di sini, tetapi kita dapatkan lagi, ini semua sampai pada derajat tertentu, bahkan sudah digenapi, saudara, dalam berbagai periode kemurtadan orang Israel. Ayat yang ke-28 dan 29 memprediksikan akan ada kelaparan yang sedemikian rupa sampai terjadi kanibalisme. Ini sepertinya sulit untuk dipahami, tetapi demikianlah, bahkan kanibalisme terhadap anak sendiri. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 28 sampai 29 dan seterusnya, di situ pernah terjadi dalam sejarah Israel, itu ketika mereka dikepung oleh tentara Aram. Dan orang Israel waktu itu dipimpin oleh raja yang tidak percaya. Dan sampai-sampai terjadi kelaparan dan ada orang yang memakan anaknya sendiri. Dalam sejarah manusia pun ini sudah pernah terjadi. Saya pernah membaca periode-periode kelaparan, misalnya di Cina, tempat-tempat lain, sampai-sampai orang memakan orang lain. Itu adalah hal yang memang bisa terjadi. Sungguh mengerikan, tetapi itu yang terjadi. Kita lihat di sini, dan puncaknya adalah Tuhan akan muak dengan mereka. Tentu akan membuang mereka, menyerahkan mereka pada bangsa-bangsa lain. Dan benar, itulah yang terjadi. Itu yang orang Israel yang beberapa kali sempat terbuang. Misalnya negara Israel Utara dibuang oleh Asyur, negara Yehuda di selatan dibuang oleh Babilonia. Mereka sempat bergabung kembali, tapi kemudian karena penolakan mereka kepada Yesus Kristus, maka mereka menyalibkan Mesias mereka sendiri. Maka Tuhan membiarkan bangsa Roma menyerak-nyerakkan mereka ke segala bangsa, dan hampir 2000 tahun mereka terserak. Dan di ayat yang ke-34 dan seterusnya, Tuhan akan berkata bahwa pada masa itulah sabat-sabat tahunan atau tahun sabat yang telah dilalaikan itu dibayar kembali. Kita sudah bahas ini di pasal 25 di sesi yang lalu, ketika kita membahas tahun Yobel dan sabat yang setiap 7 tahun sekali, sabat 1 tahun itu. Dalam 2 Tawarik 36 ayat 21, ketika orang Israel, orang Yehuda dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan di ayat itu, 2 Tawarik 36 ayat 21 itu dijelaskan alasannya karena mereka telah, kenapa 70 tahun? Ya karena mereka telah melalaikan tahun-tahun itulah, selama 70 tahun itulah, 70 kali mereka telah kehilangan atau melalaikan tahun sabat yang seharusnya mereka observasi selama setiap 7 tahun. Iya, jadi kita melihat di sini betapa Tuhan benar-benar memastikan firman-Nya terjadi. Kita berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berurusan dengan pribadi yang
Maha Tahu, saudara. Kita tidak bisa lari daripadanya. Dan janji kutuk ini ya berlaku, sama berlakunya dengan janji berkat. Coba kita baca lagi terus sekarang ayat 40 sampai ayat yang ke-42, atau sampai ayat yang ke-46, langsung saja ayat 40 sampai 46. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Betapa indah di sini, di dalam hukuman yang sedahsyat apapun, Tuhan memberikan rongga, memberikan ruang dan kesempatan bagi orang Israel untuk bertobat kembali kepadanya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-10, saya akan buka dan bacakan. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sekalipun dengan berbagai hukuman itu, sebenarnya itu belum setimpal dengan kejahatan kita ketika kita memberontak kepada Tuhan. Dan betapa luar biasa sekali ya Tuhan menginginkan orang bertobat kepadanya. Bagaimanakah aplikasi dari pasal ini kepada hidup kita sebagai orang percaya di perjanjian baru? Aplikasinya jelas ya. Kalau kita orang yang sudah diselamatkan ya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita tidak diselamatkan oleh hasil usaha kita. Ini satu hal yang dengan jelas perlu clearkan. Kita bukan selamat karena kita berhasil melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita bukan selamat masuk surga karena kita berhasil menuruti perintah Tuhan. Tidak ada orang yang mampu untuk menuruti semua perintahnya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita selamat karena iman, percaya pada Yesus. Jika seseorang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka ia mendapatkan kepastian masuk surga. Apakah berarti setelah itu kita bebas untuk berbuat dosa? Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Ketika orang yang sudah diselamatkan, bagaimana dia hidup menentukan bagaimana berkat-berkat Tuhan atas dirinya. Bagaimanakah hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Apakah dia mau dipimpin oleh Tuhan dengan mengikuti jalan Tuhan, ataukah dia mau menentang Tuhan terus walaupun dia telah diselamatkan? Nah, memang orang yang diselamatkan dia telah dilahirbarukan dan ada suatu karakter yang baru, tetapi tiap-tiap orang tetap bertanggung jawab untuk bertumbuh. Dan tiap-tiap orang yang sudah lahir baru tetap bertanggung jawab untuk mentaati firman Tuhan. Ada yang lebih bisa taat, ada yang lebih kurang taat. Orang yang lebih taat, saudara kasih Tuhan, akan mendapatkan lebih banyak berkat dalam hidupnya. Dia akan menikmati persekutuan yang lebih indah dengan Tuhan. Dia akan lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak begitu taat, ya, maka dia akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Dan bahkan Tuhan bisa menghajar dia karena dosa yang dia lakukan. Jadi jangan pikir bahwa karena kita sudah diselamatkan, kalau kita berdosa Tuhan tidak akan menghukum kita. Dalam Ibrani dikatakan bahwa barang siapa yang merupakan anak Tuhan yang sejati, kalau dia menyimpang, Tuhan akan memukulnya. Dan saudara kasih Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa kita tetap diselamatkan. Walaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak lupa akan janji keselamatannya. Dan satu-satunya hal yang membuat kita tidak diselamatkan adalah kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini dijelaskan oleh Alkitab di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang kedua. Dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ada dua ekstrim yang harus dijauhi mengenai masalah keselamatan ini. Yang pertama adalah orang yang berkata, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu menyangkal Tuhan, kalau kamu meninggalkan Tuhan sekalipun, kamu
tetap diselamatkan. Ini adalah suatu hal yang tidak memiliki dasar Alkitab. Ya, Alkitab bilang tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 2, asal saja kamu teguh berpegang padanya, kamu telah diselamatkan oleh Injil. Tetapi ada ekstrim yang kedua, di mana orang kalau ada kelompok-kelompok, biasanya kelompok-kelompok Wesleyan atau kelompok Metodis, karismatik, berpikir bahwa kalau Anda jatuh ke dalam dosa, Anda terhilang, Anda harus bertobat dulu baru diselamatkan lagi. Jadi orang yang berbohong dia harus minta ampun dulu, kalau dia langsung mati dia masuk neraka. Ini juga adalah hal yang salah. Konsep ini tidak mengerti bahwa Yesus Kristus telah mati untuk semua dosa kita, dan kita diselamatkan bukan karena lagi mampu menjaga perintah Tuhan, kita mampu hidup tanpa dosa, namun karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang menjadi dasar yang harus dipertegas. Anda diselamatkan karena apa? Karena Anda berhasil untuk melakukan semua perintah Tuhan, ataukah karena Anda percaya? Ya. Kalau Anda diselamatkan karena Anda melakukan ini, melakukan itu, ya, berbuat perintah ini, perintah itu, maka itu adalah usaha Anda. Dan kalau Anda gagal, Anda hilang. Ya. Tapi tidak, kita diselamatkan karena percaya. Dan satu-satunya cara kita hilang adalah kalau kita tidak percaya. Dan saudara kasih Tuhan, oleh karena itu orang yang sudah diselamatkan sungguh-sungguh dalam Alkitab, dia jatuh dalam dosa, dia akan kehilangan berkat. Tapi Tuhan tidak lupa akan keselamatannya, sebagaimana Tuhan tidak lupa akan perjanjian dengan orang Israel di sini. Jadi dia tetap diselamatkan. Tapi dia akan Tuhan hajar, dia akan kehilangan berkat. Dia akan mengalami berbagai kesulitan. Dia tidak akan mendapat persekutuan yang indah dengan Tuhan kalau dia sudah diselamatkan namun jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia menyangkal Tuhan, dia meninggalkan imannya, maka dia tidak diselamatkan lagi, saudara kasih Tuhan. Karena keselamatan itulah melalui iman. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, katanya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi saya harap ini cukup jelas bagaimana kasih karunia Tuhan yang besar. Ya, dia sediakan bagi setiap orang yang mau hidup taat kepadanya. Maukah Anda menjadikan itu sebagai milik Anda? Saya harap demikian, dan saya undur diri dulu dari hadapan Anda. Siap-siaplah, kita akan satu sesi lagi mengakhiri kitab Imamat, suatu kitab yang penuh dengan petualangan kebenaran. Saya harap Anda telah enjoy selama ini. Kita akan mengakhirinya sesi yang akan datang. Sampai berjumpa, selamat malam. Maranatha.